Saya melihat ya, seringkali kata dabba ya itu diartikan hewan melata gitu ya. Sebenarnya ini nggak tepat ya, sehingga penerjemahan melata ini ya itu sering dipraming oleh tetangga kita sebelahnya. Jadi mereka menjadi bahan joke mereka gitu ya. Mereka katakan bahwa hewan melata kok bisa terbang ya atau sebagainya gitu ya. Sebenarnya ya dabbah itu ya itu artinya ya kalau kita buka kamus ya, bisa kamus Al-Ma'ani atau kamus Munjid ya, itu adalah hewan yang merayap. Bisa dabba itu maknanya merayap, makanya tank itu disebut dabba ya, dabba. Kemudian kalau di Arab sana kalau orang bilang kereta itu ya dabab, bilang dabab ya. Jadi dia maknanya itu bisa yang merayap, kemudian bisa dia yang bergerak ya. Dan bergerak ya. Dan dari narasi di Al-Quran yang dimaksud dabbah itu adalah semua hewan di darat ya. Itu sebagaimana di An-Nahl 49 ya, Allah katakan walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah gitu kan. Dan kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi ya, dan semua hewan di darat. Jadi di situ dabbah itu sebenarnya semua hewan yang di darat, artinya hewan cuman penerjemahan ini sering disebut melata, sementara kita ini sering memahami melata itu adalah hewan seperti ular dan sebagainya. Padahal Al-Quran itu mengklasifikasi hewan itu hanya dua ya, hewan darat ya yang di permukaan bumi dan hewan laut ya. Dan ternyata klasifikasi modern juga, sains modern itu mengklasifikasi hewan tuh dua juga sama. Jadi dia mengklasifikasi dua. Jadi hewan di darat dan hewan di laut. Lalu hewan di udara di mana? Hewan di udara termaksud hewan di darat. Ya. Nah, jadi hewan yang di udara itu nggak ada, yang ada hewan di darat ya. Kenapa nggak diklasifikasi yang di udara itu hewan udara? Emang dia di udara terus ya? Dia sebenarnya hewan darat juga, tetapi dia bisa terbang ya. Jadi dia nggak ada orang di awang-awang di udara terus hidupnya ya. Nah, di udara itu dia karena dia punya sayap terbang, tapi dia rumahnya di mana? Ya di darat juga, di atas pohon termasuk darat. Jadi ini sering di framing ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa yang dimaksud dabbah itu adalah semua hewan yang di darat itu disebut dabbah. Ya. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma ya, dan Allah menciptakan segala hewan yang ada di darat mimma dari air. Ya, ini nanti di framing lagi. Nah, ini kalau dia segala sesuatu itu waja'alna minal ma'kulla syai'in, ini lain topik lah ya. Dan segala sesuatu itu Allah ciptakan asal mulanya dari air. Nah, ini sebenarnya ternyata menurut sains juga memang segala sesuatu itu dari air ya, sumber kehidupan itu dari air ya. Bukan penciptaan manusia ya, penciptaan manusia itu dari tanah, tapi tanah itu kalau di usul-usul dari air. Oh ini nanti di framing lagi nih.